Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong, aku heran banget deh. Banyak banget dari kamu yang suka dengan penjelasan mengenai misteri game Among Us di channel ini. Kok nggak bosan ya? Menurut kamu, apa sih yang menarik dari pembahasan Among Us? Dan selain Among Us, pembahasan apa lagi nih yang asik buat dibikinin konten? Coba komen di bawah, aku pingin tahu pendapat kamu. Di video sebelumnya, Elprana udah banyak banget ngebahas berbagai macam misteri yang ada di game Among Us ini. Coba kamu cek di playlist yang ada di atas ini ya kalau kamu penasaran dengan misteri-misteri Among Us lainnya. Kali ini, aku akan membahas topik yang banyak banget di-request oleh kamu. Apa yang akan terjadi apabila crewmate menguasai planet Polus? Pembahasan yang sangat menarik. Aku juga penasaran sih dengan kondisi planet Polus setelah manusia berhasil mengalahkan impostor. Tapi sebelum itu, mari kita sedikit mempelajari terlebih dahulu mengenai planet Polus. Sebelumnya, pernah ada pembahasan mengenai terbentuknya planet ini. Coba cek ya di video aku sebelumnya. Tapi nggak apa-apa deh, aku akan coba merangkum apa yang aku ketahui mengenai planet ini. Berdasarkan artikel yang pernah aku baca, dalam sebuah ilmu geologi planetarium, sebuah planet dapat terbentuk apabila ada sebuah ledakan sangat besar di luar angkasa. Ledakan ini dapat terjadi apabila ada dua objek yang sangat besar saling bertabrakan satu sama lain. Misal nih, ada sebuah planet kecil yang menabrak sebuah asteroid raksasa di luar angkasa. Otomatis kedua objek ini akan hancur lebur kan? Nah, serpihan-serpihan kedua objek ini tuh akan saling tarik-menarik karena adanya ledakan yang sangat besar sebelumnya. Proses ini terjadi selama berjuta-juta tahun lamanya, hingga membentuk menjadi sebuah planet. Mari kita sebut planet ini sebagai Polus, sebuah planet dengan warna ungu kebiruan. Planet ini terletak cukup dekat dengan matahari di tata surya tersebut, namun memiliki rotasi yang sangat lambat. Hal inilah yang menyebabkan salah satu sisi dari planet Polus menjadi gelap, seolah-olah lokasi tersebut selalu malam hari. Ditambah lagi adanya hujan salju sebagai bukti suhunya yang sangat dingin karena tidak pernah terpapar sinar matahari. Tapi nih, karena umur planet ini yang masih tergolong baru, tidak setua bumi kita, sehingga permukaan tanah di planet Polus penuh dengan kawah yang berisikan lava panas. Inilah yang menyebabkan map planet Polus di game Among Us digambarkan dengan malam hari, hujan salju, dan juga lava panas. Manusia yang ada di bumi menyadari bahwa ada planet yang layak dijadikan sebagai bumi yang baru. Mereka berencana untuk membangun sebuah koloni di planet tersebut. Namun jarak planet tersebut ada di tata surya lain, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat pulang pergi ke planet tersebut. Maka dari itu, manusia bumi menciptakan markas pusat Mira sebagai gedung penelitian dan juga shelter perlindungan dari permukaan bumi yang sudah rusak dan tercemar itu. Dilengkapi juga dengan cryonic capsule yang ada di ruang medikal Mira HQ. Alat tersebut berfungsi sebagai kapsul hibernasi manusia agar tidak termakan usia saat crewmate sedang pergi menuju planet Polus itu. Soalnya kan untuk menuju planet di tata surya lain butuh waktu berpuluh-puluh tahun. Nah, selama di planet Polus, crewmate sadar bahwa planet ini tuh penuh dengan sebuah mineral langka bernama Carmel Sapphire. Mineral ini berwarna ungu kebiruan dan hanya dapat ditemukan di planet Polus. Entah apa kegunaan mineral langka ini,
Tapi kalau menurutku, sepertinya karmel safir digunakan sebagai bahan sumber energi yang jauh lebih kuat daripada energi nuklir. Dari apa yang aku baca, sebuah mineral yang sangat keras, misalnya seperti kristal, berlian, atau mungkin karmel safir ini, terbentuk karena adanya tekanan tinggi pada senyawa karbon yang bersuhu sangat panas. Mungkin karena planet Polus ini adalah planet yang baru terbentuk, otomatis masih banyak permukaan planet ini yang bersuhu tinggi kan? Hal inilah yang menyebabkan kristal karmel safir ini mudah ditemukan dan dapat ditambang oleh manusia bumi. Crewmate yang ada di planet Polus memerlukan lahan yang luas untuk dapat mempersiapkan proses penambangan karmel safir ini. Coba deh kamu lihat map planet Polus. Beberapa tanah ada yang berlubang dan juga terdapat lokasi pengeboran. Hal ini merupakan bukti kuat bahwa crewmate memang berupaya untuk mengambil seluruh persediaan karmel safir yang ada di planet Polus. Besar kemungkinan akan ada perluasan Polus Outpost yang menyebabkan habitat alien planet Polus menjadi terancam. Otomatis, alien-alien ini tidak terima kan? Dan mereka menyamar sebagai crewmate untuk dapat masuk berkamuflase dengan manusia bumi, lalu membunuh mereka satu persatu sebagai impostor. Tapi kali ini kita akan buat impostor benar-benar kalah. Para crewmate berhasil membantai mereka satu persatu dan melemparkannya hidup-hidup ke dalam lava panas yang ada di Polus Outpost. Ya ampun, jahat banget ya manusia bumi ini. Kemudian, crewmate ini pun menjadi murka dan akhirnya membumi hanguskan seluruh alien yang ada di planet Polus menggunakan senjata pemusnah massal milik mereka. Senjata ini mungkin dibuat secara khusus untuk memusnahkan musuh dengan memanfaatkan energi dahsyat yang dihasilkan oleh pengolahan karmel safir. Wah, manusia bumi serakah banget. Terus kira-kira apa yang akan terjadi ya apabila alien planet Polus berhasil dimusnahkan? Coba deh kamu lihat di ruang oksigen dalam map Polus di game Among Us ini. Di situ kan ada sebuah ruangan khusus yang berisikan pohon besar dengan rerumputan di sekelilingnya. Hal ini membuktikan bahwa crewmate sedang berusaha untuk menghidupkan planet Polus dengan sebuah metode bernama terraforming. Terraforming adalah proses untuk merubah sebuah planet menjadi layak huni dan dapat menopang kehidupan manusia di dalamnya. Setelah alien planet Polus sudah musnah, otomatis kan banyak sekali lahan kosong tak berpenghuni di planet Polus. Inilah kesempatan manusia bumi untuk merubah Polus menjadi bumi yang baru. Elperana akan coba jelaskan prosesnya seperti apa ya. Pertama, kita harus mengetahui bahwa umur planet Polus ini mungkin masih beberapa juta tahun aja. Tidak setua bumi yang udah berumur 4 miliar tahun lamanya. Dari fakta ini dapat disimpulkan bahwa atmosfer planet Polus masih sangatlah tipis, sehingga tidak dapat memantulkan radiasi dari matahari di tata surya tersebut. Cara untuk menebalkan atmosfer planet ini adalah dengan melepaskan gas-gas rumah kaca hingga keadaan udara di planet ini memanas. Dan lalu panas ini akan meningkatkan tekanan udara sehingga atmosfernya akan menjadi tebal. Kedua, karena udara di planet Polus ini sudah memanas, otomatis kutub planet Polus akan mencair. Sekedar info, sebuah planet harus memiliki pusat rotasi atau pusat medan magnet seperti kutub utara dan kutub selatan yang ada di bumi. Karena tanpa kutub, maka mustahil planet tersebut dapat diterraforming. Di sini kita anggap planet Polus memiliki kutub yang penuh dengan gunung es. Nah, udara yang panas tadi kan akan sedikit demi sedikit mencairkan es-es di kutub. Dan pada akhirnya mengaliri seluruh permukaan planet Polus dengan air. Air ini kan pasti akan menguap karena udara panas dan juga karena sinar matahari.
Uap-uap air ini akan membentuk awan dan turut serta membantu menebalkan atmosfer di planet Polus. Ketiga, karena sudah ada air dan juga awan, otomatis akan muncul yang namanya hujan kan? Dengan hujan alami ini, crewmate dapat menyebarkan benih-benih tanaman, spora jamur, dan juga bakteri-bakteri mikroorganisme di seluruh permukaan planet agar tumbuh dan memenuhi planet Polus dengan organisme hidup. Sehingga udara di planet Polus dapat dihirup oleh manusia karena oksigen yang dihasilkan oleh tanaman-tanaman tersebut. Nah, setelah proses terraforming ini berhasil, crewmate baru dapat memindahkan manusia bumi yang tersisa ke planet Polus untuk membangun koloni dan peradaban baru di planet ini. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu setuju untuk membinasakan semua alien Polus demi menciptakan bumi yang baru bagi umat manusia? Ataukah kamu ingin manusia dapat hidup berdampingan dengan alien planet Polus? Coba komen di bawah, aku ingin tahu pendapat kamu. Ya, inilah hal yang akan terjadi apabila crewmate dapat menguasai planet Polus. Menurut Elprana, crewmate akan menambang semua karmel safir sebagai sumber energi untuk menterraforming planet Polus tersebut. Mereka akan membangun koloni baru di planet Polus ini dan merubahnya menjadi bumi yang baru. Tapi yang bikin sedih, seharusnya manusia nggak perlu bermusuhan dengan alien Polus. Kan kasihan aja gitu kalau impostor harus di bumi hanguskan. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan sungkan buat subscribe dan tekan tombol lonceng di sampingnya agar kamu nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Dan juga Elprana lagi ngadain giveaway loh. Coba cek IG Elprana untuk informasi lebih lanjut. Sampai jumpa!